Gemerlap lampu dan iringan musik bergembang menambah suasana diskotik yang syarat pengunjung. Tampak Jack, panggilan akrab Jaka, sedang berbincang asik dengan beberapa perempuan diskotik. Dengan jaket jean belelnya, ia tampak mengepulkan asap rokok. Beberapa saat kemudian Parjo masuk, diiringi Susi, yang sehari-hari sebagai waitress di sana. "Jack, jamaah kita bertambah banyak. Saya bingung nih," ujar Parjo. Jack hanya diam, sambil mengepulkan asap rokoknya. Rupanya di pojok tempat Jack mangkal itu sering dikunjungi beberapa perempuan nakal di tempat hiburan itu. Namun tak jarang juga politisi yang sedang stres, bahkan juga pengusaha yang sedang muak dengan remang-remang Jakarta, saking seringnya. Tiba-tiba seorang perempuan cantik menghampiri Jack, dan langsung memeluknya sambil menangis. Parjo terbelalak, Susi tersenyum simpul melihat ulah perempuan itu. "Mas Jack, saya sudah janji, ini malam terakhir saya. Saya tidak tahu apakah malam-malam berikutnya saya masih ada di sini atau tidak. Saya nggak tahu mas." "Semua malam, sesungguhnya malam terakhir Linda," kata Jack. "Loh, kok bisa begitu mas?" kata Linda sambil melepaskan pelukannya, dan bersandar seenaknya di punggung Jack. "Ya, kita juga tak tahu apa yang terjadi besok hari. Saya tahu, rasanya malam ini ada cinta sejati merasuk ke dadamu." "Saya tidak percaya sama cinta. Semua cinta itu hanya gombal amoh, memuakan." Jack tertawa meledak. "Ya, karena Allah maha cemburu atas cintanya kepadamu, lalu kamu diterlantarkan cintanya, maka jadilah kamu seperti hari-hari kemarin yang kelabu, bahkan hitam itu. Jadi, Allah mencintai saya yang kotor dan hina ini. Tuhan masih mau memaafkan dosa saya yang bergolak lumpur ini. Kalau Allah mengampuni dosamu, memeluk jiwamu, maka kamu pasti kembali dan bertobat. Jadi tobat itu cinta Lin, tobat juga rahmat, sekaligus pelukan ilahi yang begitu agung." Linda lalu mengeratkan tubuhnya pada lengan Jack, musik bergema, asap mengepul. Sulit dibedakan apakah itu asap api neraka atau kenikmatan dan kepuasan. Jack memandang Linda dalam-dalam, pandangan yang menyejukkan, karena ketika memandang gadis itu, Jack terus menggetarkan zikrullah dalam dadanya. "Allah bersamamu Lin, kamu harus yakin dengan masa depanmu. Masa depanmu adalah Allah itu sendiri. Allah mentakdirkanmu terjerumus di tempat hiburan ini. Jangan kamu sesali, karena ini takdir ilahi. Kamu harus belajar berbaik sangka kepada Allah, dengan cara kamu memahami bahwa terkadang Allah menakdirkan hambanya berbuat dosa, dalam rangka untuk si hamba itu agar lebih mampu dekat kepadanya. Nabi Adam berdosa dengan pelanggarannya, tetapi beliau menyadari bahwa itu takdir Allah agar kelak bisa melahirkan keturunan di dunia, termasuk membangun peradaban yang memuncak pada salah satu keturunannya, Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa Adam alaihi salam berbuat salah, Nabi Muhammad tidak pernah lahir di dunia. Nah, itu untuk hal yang berlalu, tidak boleh untuk hal yang akan datang. Misalnya, kamu berpikir, aku ingin bermaksiat biar dekat dengan Allah. Itu dilarang Lin, karena kata-kata itu muncul dari hawa nafsu kita. Panjang lebar si Jack menjelaskan, layaknya seorang ustadz saja, tapi Linda begitu erat menyimak kata demi kata, seakan-akan obat yang menguatkan jiwanya untuk menyongsong masa depan, dan keluar dari kemelut kegelapan. Jack memang lain, ketika bertahun-tahun belajar agama di pesantren, lalu meneruskan studi ke Timur Tengah, ke Eropa, dan bahkan melanglang ke Afrika untuk belajar tasawuf. Jack kembali ke Indonesia bukannya mendirikan pesantren atau mengajar di perguruan tinggi, tapi malah menyeruak di balik semak-semak belukar Jakarta, menghampiri mereka yang dipinggirkan oleh peradaban, yang disingkirkan oleh mereka yang merasa suci, dan diabaikan oleh para ulama dan kiai, ustadz dan agamawan. Remang-remang Jakarta, remang-remang rel kereta, remang-remang mereka yang berurusan dengan peradilan, dan remang-remang yang memainkan uang rakyat untuk dikorupsi. Jack mendekati mereka untuk kembali ke jalan ilahi, dengan caranya sendiri. Hampir para artis dangdut, artis KD, artis televisi mengenal Jack sebagai sosok yang sedikit kontroversial, tetapi sudah banyak di antara mereka yang kembali menemukan jati dirinya. Linda juga dari sosok yang hadir di tengah-tengah lumpur Jakarta. Ia datang dari Sumatera, mengadu nasib di Jakarta lalu terjerumus oleh kejamnya buaya kota. Nasibnya terpuruk menjadi penghibur, dan segudang masa lalu yang kelam. Linda ingin kembali, tetapi selalu dipandang sinis oleh para ustadz dan orang-orang di kampungnya. Linda adalah kotoran dan sampah, dan itulah yang membuat Linda menjerit memprotes Tuhan setiap hari. Untung ia bertemu Jack,
sosok yang terkadang mewakili jiwanya dan jeritan hatinya. Untung pula dengan segala kesiapan mentalnya, Jack yang sesungguhnya adalah seorang kiai di kampungnya, tidak pernah larut dalam remang-remang itu. Walaupun secara fisik ia di sana, tetapi hatinya berada di aras ilahi, ramai dengan gemercak dentum musik. Tetapi seluruh bunyi di hati Jack adalah zikrullah. Ia pun bersunyi-sunyi dalam zikirnya. "Mas Jack, apa yang saya lakukan besok?" tanya Linda. "Kamu nggak usah bertobat secara drastis seperti itu kalau kamu belum siap. Saya sudah yakin, Mas." "Baiklah, malam ini kamu sudah jadi bayi baru dan jangan lagi kamu tengok masa lalu. Lihatlah ke depan. Yang di depan adalah matahari harapan dan senyuman. Allah ada di masa depan." Dua orang itu pergi dari tempat hiburan itu, Linda dengan mata sembabnya. Sementara Jack menuntunnya ke mobil. Malam semakin larut ketika mobil menderu dan hilang ditelan kegelapan. Jack masih tertinggal di tempat itu, sampai semuanya bubar, Jack masih sendiri. "Belum pulang Susi?" tanya Jack pada Susi. "Yah, nunggu subuh sekalian," jawab Susi. Dan Susi adalah waitress yang telah lama kerja di situ. Ia dilarang kembali oleh Jack, tetapi tetap menjadi waitress dan pelayan restoran. Namun dengan jiwa yang sunyi bersama Allah, Jack dan Susi, dua hamba Allah itu seperti mutiara di tengah lumpur Jakarta.